Belakang kelihatan, kedengeran? Hah? Nggak apa-apa lah ya. Kan niatnya ngaji, bukan lihat si Koko, ya nggak? Kalau niatnya betulan ngaji, siapapun yang bicara, bahkan yang bicaranya nggak jadi datang, tetap dapat pahala nggak kalian? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya, baik istilah. Alhamdulillah, terima kasih. Temanya istiqomah antil jannah. Ya, bismillah. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Salam tazim kami kepada semua jemaah yang sudah hadir. Ini banyakan akhwatnya ya. Mungkin satu suami bawa 3 istri mungkin ya. Hah? Enggak ya. Ciri akhir zaman itu nanti, ini sahih hadis ya. Ada dari 50 kelahiran, 50 wanita. Laki-laki 1, nanti akan ada harinya 1:50. Coba udah perempuan ada 50, lelakinya 1, lelakinya nggak suka perempuan lagi. Ya. Akhir zaman namanya juga ya. Istilah istiqomah antil jannah. Istiqomah itu ada ucapan seperti ini ya. Istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kau suka bilang kayak gini ya, kalau ada orang yang zaman sekarang tiba-tiba dia ngelakuin sesuatu yang di luar nalar, entah terbang, mengubah upil jadi emas, ya, apapun lah ya, jalan di air, di luar batas kewajaran manusia, pilihannya cuma 2. 1 karomah, 2 diganggu atau dibantu bangsa jin. Ya. Bedainnya gimana? Gampang. Kalau karomah itu datang dari ketakwaan yang luar biasa. Bahkan seringkali karomah itu orangnya nggak tahu dia punya karomah. Kalau tahu nggak akan caper, nggak akan ditunjukin. Takut orang malah jadi berdoanya ke dia, nggak ke Allah. Dan nggak akan belagu, nggak akan sombong karena tahu betul ini ditolong Allah nih, bukan sayanya yang hebat. Makanya kalau misalkan tiba-tiba dia ngaku misalkan bisa datengin hujan, padahal sholat juga enggak, nutup aurat juga enggak, yang gitu-gitu lah ya. Ya udah jelas itu mah diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Termasuk mohon maaf ada yang istilahnya anak-anak indigo. Indigo kalau di rumah, kalau di luar, kalau di rumah jadi IndiHome katanya, ya. Bukan ya. Maka sama itu juga ya. Kita bahas terkait nanti gimana cara istiqomah, tapi ini penting kita kuatin poin ketauhidannya dulu ya. Kenapa sampai disebutkan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal 1 karomah aja misalkan dia bisa teleportasi, bisa jalan di air, kan menurut kita luar biasa. Tapi kalau ada orang bisa 1000 kemampuan kayak gitu, tetap lebih luar biasa di hadapan Allah orang yang bisa istiqomah ya. Karena istiqomah itu upaya, komah menegakkan ya, upaya menegakkan syariat Allah, dan ini ada effort yang luar biasa. Kalaupun orang punya karomah, ya punten, karomahnya juga dari Allah ya. Jadi hati-hati ya. Kita juga, karena begini, kenapa di dalam rukun Islam itu syahadat yang nomor 1? Karena kalau ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia tidak beriman bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Muhammad SAW adalah utusannya, itu nggak laku ibadahnya. Dan setan nggak suka kita ngaji, setan nggak suka kita ibadah, tapi juga sulit bagi setan untuk bikin kita beres ngaji langsung ngerampok bang rame-rame ini. Sulit. Maka cara paling gampangnya gimana? Diganggu imannya. Udah silakan sana kajian, tapi nanti kalau tokonya sepi, datang ya ke mbah yang itu, biar dagangannya rame lagi, masalah akidahnya. Karena nggak laku nanti. Karena sebetulnya sholat, zakat, puasa, haji adalah konsekuensi dari syahadatnya. Jadi bukan sekedar ruku sujud, rajin banget ruku sama sujudnya sholatnya. Punten ya, orang Jepang kalau mau bikin robot yang bisa ruku sujud 24 jam bisa. Tapi apakah robot itu disebut robot soleh?
Enggak. Begitu pencet tombol matiin berhenti dia. Dan dia nggak bisa jadi buat baik ke orang, enggak. Gimana perintahnya? Perintahnya ruku, perintahnya sujud. Itu ada nyamuk gede banget. Insya Allah, ya. Seperti itu. Makanya punten lah ya, udah mesti dijaga. Karena gitu, cara paling gampangnya bagi setan digoda ketauhidannya. Ini pernah ada kejadian kayak gini, pengajian keluarga, terus kumpul di situ semua ayah, ibu, kakek, nenek, pemuda-pemudanya, anak-anak di situ. Satu ketika lama-lama pemuda yang biasa ikut kajian di situ mulai nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong ke ibunya, ibu, anak ibu kemana? Biasa ikut kajian. Apakah sekarang kuliah di luar kota ngekos? Enggak, itu ada di kamar. Kenapa di kamar nggak ikut ngaji? Dijawabnya kayak begini, dia lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya nggak? Ditanya kan, tar dulu bu, tahu dari mana itu arwah si kakek? Si cucu pemuda itu nggak pernah ketemu kakeknya, tapi dia ditanya apapun tentang si kakek tahu loh. Berarti arwahnya dong. Yuk kita lurusin ya. Jadi manusia ketika terlahir di dunia itu didampinginya nggak cuma sama malaikat pencatat amal, tapi ada juga dari golongan bangsa jin, disebutnya Qarin. Qarin secara bahasa itu artinya sahabat. Ya kayak bahasa Indonesia sahabat itu ada banyak ya. Besti, hopeng, temen, macam-macam ya. Sohib ya. Dalam bahasa Arab juga sama ya. Dan itu ada tingkatan berdasarkan kedekatannya. Qarin adalah tingkatan yang paling dekat. Karena contoh sedekat-dekatnya manusia dengan manusia, suami sama istri, saya rasa nggak mungkin suaminya di toilet jongkok ngeden, istrinya nyemangatin, ayo sayang semangat, kan gelehnya. Tapi kalau Qarin dari lahir sampai ke meninggal dia ikut. Nah, wa ma khalaqtul insa wal jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Kita diciptain untuk ibadah. Tapi kan ada juga yang nggak ibadah kan? Jin juga ada yang nggak mau ibadah. Ketika orang yang dia ikuti itu mati, dianya masih hidup, ngegangguinnya paling gampang gimana? Ya anak cucu keturunannya. Efeknya apa? Keluarga itu yang tadinya kalau ada masalah sholat, sekarang nunggu si anak kesurupan baru tanya ke si anak yang kesurupan itu. Rusak nggak akidahnya? Rusak. Dan kalau itunya sudah rusak, mau sholat, mau zakat, puasa, mau haji, punten ya, nggak laku. Makanya udah mesti dijaga itu ya. Termasuk yang sepele-sepele, contoh, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak. Yang moto pasti mati itu demi Allah. Ya. Yang tidur-tiduran di rumah nggak ikut pemotretan itu pun pasti mati. Ya. Kejatuhan cicak kok saya bakal sial? Enggak. Kejatuhan cicak 8 RW sampai tenggelam juga nggak akan sial. Kok saya kejatuhan cicak tapi kepleset kok jadi nggak berangkat kerja? Kalau sampai jadi berangkat mungkin kamu kelindes truk, untung cuman kepleset depan rumah. Tapi sakit kok, sakit ujungnya 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara itu dosanya gugur. Nggak ada sial-sial gitu, nggak ada. Nggak ada zodiak, sio, udah nggak usah didengar lagi, ya. Naon sok-sokan kamu kelihatannya ada masalah. Ya hidup pasti ada masalah apa? Ya. Kamu kayaknya masalahnya sama orang terdekat. Ya kalau jauh nggak akan bikin masalah. Ya orang pasti kenal dekat pasti ada masalah. Jadi itu mah statistik dah asli nama. Ya, jangan mau digocek. Korbannya akidah kita soalnya. Akidah rusak bahaya. Ya. Jin ada, gangguin bisa, tapi dia gangguin juga harus ada pintu masuknya. Dosa, ya. Makanya punten ya, ketika ditanya ke orang-orang yang pernah tobat dari kayak gituan, orang-orang yang akhirnya bisa kecantol sama yang mohon maaf ya, pakai susu kacang hijau, jaran goyang, semar mesem, punten. Biasanya korban-korbannya punten ya, sholat juga enggak. Karena pernah dia coba usahain supaya dia bikin naksir orang yang ahli ibadah, nggak mempan. Yang ahli ibadah ya sukanya yang kayak gini, takwa, ngapalin Quran, nggak suka yang pakai bajunya asal-asalan, ya.
Maka itu dijaga ya. Apalagi dulu ada anak kecil kesambar petir di Jawa Timur sambil megang batu ya, batunya dianggap bisa nyembuhin orang, orang datang bawa air digayung Pak, cuman buat dicelupin. Batu apa namanya? Batu ponari ya. Jadi kalau udah dicelupin namanya berubah jadi ponari sweat ya. Samalah itu juga. Kalian sembuh karena apa? Sakit kepala sembuh karena apa? Karena Allah atau karena paramek? Allah. Mau kalian ganti itu foto parameknya pakai muka si ibu lagi begini nih, sama aja. Allah yang nyembuhin ya. Itu tolong dijaga itu ya. Maka itu fundamental banget, penting banget. Jadi jangan kebalik, sholat, zakat, puasa, haji itu justru konsekuensi dari keyakinan itu tadi. Seperti yang diucapkan oleh Kak Desi itu tadi, ketika meyakini tiada ada ilah selain Allah, maka ya sudah, akhirnya mau rela melakukan itu semua, sholat, zakat, puasa, haji, dan akhirnya kuat, yakin. Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, kira-kira beliau tahu nggak kalau api itu panas? Tahu, masa iya? Apa teh ini masuk panas ya? Enggak mungkin ya. Pasti tahu. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah ge api kayak gini, mati gampang, nggak usah pakai apa-apa juga, terserah Allah. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak bakalan mati, mau gunung meletus, mau tsunami, mau meteor jatuh, mau api kayak gini, saya nggak akan mati. Ya. 3, kalau setelah melakukan ini saya tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Udah, bismillah ya. Maka dijaga akidahnya. Apalagi kalau lewat tempat gelap nggak usah, punten mbah saya nggak ganggu, nggak usah, jangan. Iya jinnya ada, tapi kalau Allah nggak ngizinin untuk diganggu, mau dia rombongan, mau dia kayak gimana, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Dan jin itu makin senang kalau misalkan kitanya makin takut ya. Pernah dites 10 orang indigo tuh, katanya tempat itu angker, coba lihat di situ ada apa, beda-beda. Yang satu lihat orai, yang satu lihat apa, macan, maung, yang satu lihat macam-macam ya, karena dia ngerti ini orang takutnya apa, saya tinggal serupai ya. Jadi punten ya bahas ke arah sana. Sekarang ketika udah tahu pentingnya akidah itu, bismillah, insyaallah lanjut lagi ibadat pohon ya. Orang bilang kok nanti aja deh saya berkerudung ya, yang penting akhlak saya baik dulu ya. Di luar sana ada tuh yang berkerudung tapi masih rajin gibah dan lain-lain. Maka jawabnya gimana? Ya punten, kita kalau ngomongin akhlak itu buah Pak, batang dan akarnya ada. Akarnya adalah tadi akidah yang kuat, tauhid yang menghujam. Kalau akidahnya sudah kuat, batangnya adalah syariat, rela tingkah laku dan kesehariannya ikut syariat Allah, nanti hasilnya adalah akhlak yang mulia. Apa Rasul akhlaknya mulia gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Enggak. Tapi karena beliau tauhidnya paling kuat, dan bahkan beliau nggak cuma taat syariat, beliau yang jadi syariat ya. Maka kalau beliau akhlaknya paling mulia, wajar. Kok tapi tetap di luar negeri banyak yang orang lebih sopan, lebih santun, lebih disiplin, lebih banyak sedekahnya daripada kita yang ngakunya Islam. Oke. Tapi yuk kita lihat, kalau belajar akhlaknya nggak pakai akidah dan syariat yang dijaga, punten, yuk lihat, nanti boleh googling negara dengan bunuh diri paling tinggi ya. Itu juga yang kita anggap negara maju. Punten, mohon maaf, di Jepang itu lagi dibuat ada kartu buat naik kereta. Kita kan kalau kartu buat bayar tol saldonya duit ya. Kalau di sana ada saldo, nanti isinya waktu. Isi saldo ada 60 menitan, ntar naik kereta kota A ke kota B 30 menit, di tap saldo Anda tinggal 30 menit. Segitu on time-nya itu orang Jepang. Disiplin nggak? Disiplin nggak? Akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi. Tapi punten ya,
Video porno terbesar paling banyak dari sana. Bunuh diri juga paling tinggi ya dari negara-negara situ dan sekitarnya. Baca majalah waktu itu mahasiswi usia 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14, ini di Singapura, langsung menemui aspal di bawah. Tentu wafat seketika. Diselidiki pihak berwajib, dicari alasan dia bunuh diri, ketemu buku diari. Tahu buku diari nggak? Tempat orang curhat ya. Enggak, sekarang lebih sering di status, Deng. Ya. Terus ketemu alasannya. Ternyata alasan dia loncat dari lantai 14 adalah karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Bener, kisah nyata betulan. Masalahnya apa? Loh, anaknya kayak gimana? Kuliahnya bagus, nilainya bagus, ke orang tua santun, ke teman-teman sopan. Kurangnya di mana? Masalahnya satu. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Makanya buat apa saya hidup dihina-hina kayak gini, lebih baik saya akhiri. Udah hilang nyawa satu. Coba lihat orang-orang yang nabi, orang soleh terdahulu, pahala banyak. Dosa para nabi mah terampuni, maksum. Ujian parah banget. Nggak ada tuh yang pundung. Ngerti pundung nggak? Ngerti ya? Wah Rasulullah, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kemarin juga diledekin terus. Masa kayak gitu? Nggak mungkin. Kalau enggak, Islam tidak akan sebesar itu. Beliau mau diancam, mau dimusuhi, mau akan dibunuh sekalipun, bismillah, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Ya, sehingga kenapa tadi kita bahas akidah dulu? Akidah kuat menancap, syariat dijaga dilakuin, akhlak mulia, ya. Karena itu dia tadi, kalau kita belajar akhlak tapi nggak pakai akidah dan syariat yang benar, masalah dikit pengen mati, Pak. Stres. Healing katanya, healing seminggu sekali, depresi itu mah namanya. Ya. Maka setelah itunya juga kuat menancap, mau istiqomah. Istiqomah tuh minimal berapa lama kok? Setahun bisa nggak? Kalau berhentinya setahun gara-gara mati, istiqomah bismillah insyaallah. Kalau 60 tahun gimana kok? Ya 60 tahun ibadah, tapi setahun sebelum mati maksiat, nggak jadi istiqomahnya. Jadi berhentinya cuma karena mati aja. Ya. Gimana cara paling kuatnya? Kok ditanya tentang cara istiqomah, ditanya ke guru-guru jawabannya beda-beda. Sehingga ternyata tiap orang mungkin punya cara yang beda-beda ya. Tapi kalau ini yang kita rasa insya Allah mudah-mudahan paling ngepek, kalau mau jujur mah cara paling kuatnya adalah ingat dosa. Ingat sama dosa sendiri. Kalau Allah berfirman di Quran surat 35 ya, surat Fatir ayat 45, ayat terakhir. Pas pojok kiri atas sebelum Yasin itu, nyelip tinggal satu ayat bawahnya Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, hukumannya hari itu juga, saat itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Satu, berarti kita nggak ada yang luput dari dosa. Dua, saya, bapak, ibu pantas mati atas dosanya masing-masing. Pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak gini? Gak punya dosa ya? Gak mungkin. Jawabannya diterusin di ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka hingga waktu yang ditentukan. Jadi kalau ada yang suka nanya, layakkah aku bertobat? Dosaku segini banyaknya. Udah kepalang, nyemplung aja sekalian. Hati-hati. Perasaan merendah diri seperti layakkah saya bertobat? Itu dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Contoh ya, dia tahu dia gak bisa ngalangin kita, makanya dikasih was-was. Nanti juga maksiat lagi. Udahlah, mumpung masih muda, kepalang basah nyemplung aja sekalian. Atau layak gak sih kita ini diampuni? Jawabannya pasti layak. Karena kalau gak layak, berdasarkan ayat tadi, gampang bagi Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Ini kita udah berapa kali maksiat gak mati-mati? Berarti kan benar ayat tadi. Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Allah lagi nungguin kita tobat.
Kok diledekin, kok aku pengajian dibilang so alim. Allah, kamu dulunya begitu, saya tahu. Jawab, ngaji itu bukan tanda orang alim. Ngaji itu tanda pengen jadi alim. Baru pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya terserah Allah. Yang saya tahu, kalau Allah udah nggak suka sama saya, udah dimatiin dari waktu lagi maksiat. Kenapa saya masih dibiarin hidup? Alhamdulillah, ternyata Allah cuman benci dosanya, nggak benci pendosanya. Ya, kalau yang dibenci pendosanya, selesai urusan kita. Begitu juga kalau kita ngelihat orang, kok saya mergokin dia maksiat, tahu kok, nih bahkan saya rekam. Tanya aja, yang kamu pergokin itu masih hidup nggak sekarang? Ya masih sih. Oh ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin surga neraka orang? Yang kayak gitu kok yang pasti ke neraka. Yang kayak gitu azabnya kayak gimana kok? Nggak tahu, nggak tahu. Tahu nggak orang yang paling rugi? Yaitu kalau ada orang yang maksiat, malamnya terus dipergokin orang, yang maksiatnya malamnya tahajud, nangis, tobat nasuha, ya, diampuni lagi sama Allah. Kita yang ngintip dia lagi maksiat, masih kita gibahin dia sampai tahun depan. Yang maksiat orang, yang dapat dosa gibahnya kita setahunan. Rugi nggak? Rugi. Mana kau pernah ditanya ya, kok gimana tentang ada orang bikin konten dakwah tapi nyarinya kesalahan-kesalahan ustadz? Kau pikir, aduh, jangan punya mata lalat deh. Lalat itu kita taruh di taman bunga juga nyarinya sampah. Iya salah. Kalau emang salah, ya sok atuh dikoreksi. Kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Punten ya. Salah satu tujuan ngaji yang koko tahu itu adalah untuk makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Kok dia beneran salah, kasih tahu. Nggak direspon, ya udah, setidaknya kita udah berusaha. Apalagi ini jelas-jelas ngajakin orang supaya untuk benci dia, jangan dengerin dia. Iya, yang bener-bener salah, sesat, ngaco juga ada. Sampai dibikinin film tuh Walid, tahu Walid? Ya, Walid nak Dewi boleh. Astagfirullah ya. Iya, yang ngaco betulan juga ada. Itulah pentingnya kita berilmu, jadi bisa bedain mana ngaco mana enggak, ya kan? Tapi kan di luar sana mungkin ada yang belum tahu juga, ya. Bener ya. Kita ketemu orang, kalau ngitungnya untung rugi mah kesel terus tuh. Contoh, ketemu orang umur 35 ternyata belum bisa baca Quran. Kan kita kalau mikirnya untung rugi, apa untungnya saya kenal sama dia? Pasti ngerepotin minta diajarin. Tapi kalau kita mikirnya, ketemu gak ada yang kebetulan, siapa yang paling beruntung? Yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Oh, tiba-tiba dikenalin sama yang udah umur segitu belum bisa ngaji. Aku bisa ngaji. Oh, Allah lagi ngasih saya ladang dakwah bisa ngajarin ngaji kali ya. Coba kalian punya ilmu, tapi satu dunia udah soleh semua. Atau siapa yang diajarin? Ya. Kok saya ngingetin teman saya sholat kok 30 tahun dia masih gak mau sholat. Kok jawab, selamat. Berarti punya pahala dakwah 30 tahun itu. Coba kalau sekali nasehatin, bro sing soleh, langsung soleh sampai mati. Berarti sekali doang pahala ceramahnya. Dan alhamdulillahnya kita gak pernah disuruh ngubah orang ya. Kita meninggal gak akan ditanya berapa orang yang kamu mualafin. Kalau ada guru ngaji ngajar 30 tahun gak ada satupun muridnya jadi baik, tapi niat dakwahnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala gak? Betapa repot dokter Zakir Naik kalau misalkan ternyata dia udah nyolehin 999 orang mualaf, begitu nyampe depan gerbang surga ada spanduk di depan gerbang surga, yang boleh masuk sini minimal memualafkan 1000 orang. Atuh kagok, masa kurang satu balik lagi ya. Tapi anggaplah kita seumur hidup berdakwah nggak ada satupun yang terima kasih, nggak ada satupun yang jadi baik. Ya udah weh. Ini ngomong kayak begini nih, saya nggak akan ditanya berapa orang yang hadir, tapi ditanya niat kamu dakwah apa, hei. Karena mau ceramah di Istiqlal sama di Musola Al-Ikhlas yang nilai juga Allah, ceramah di Mabes Besar TNI sama di Markas Hansip sama yang nilai juga Allah, ya.
Jadi yuklah silakan dijadiin jalan aja. Aku kasih perumpamaan ya. Kalau kita masih terlalu sering sedih, mungkin karena kita terlalu sibuk-sibuk membagus-bagus dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat rumah kita di ujung jalan, buat pulang ke situ harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum. Indah itu jembatan, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk bagusin jembatannya aja, pantesan stres, karena kita bakal sibuk-sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Berarti gimana kok nggak usah pada kerja nih semuanya, ruku, sholat, ngaji di masjid aja? Enggak, tapi sebagaimana jembatan itu, jadi jalan aja. Mau kaya silakan, karena meninggal kita nggak ditanya saldonya berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Kalian mau punya 1 kuadriliun juga nggak apa-apa, selagi halal, nggak ngoplos bensin, ya. Daripada punya duit 1 juta tapi dapat dari judol dipakainya buat pinjol, rejet, ya, rungkat. Kok saya mau viral? Enggak. Tapi ingat, popularitas cuman alat buat ngenalin Allah, mumpung ada yang nonton. Kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi kamu ajarin apa ke followers kamu. Pintu surga ada 8, betul. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu tidak akan pernah ada. Orangnya bisa nilai ya tuh, followers 200.000, yang komen 2, julid kan orang jadi. Apalagi Allah dan malaikatnya. Udah bismillah. Para sahabat juga pengennya nimbrung sama Nabi, tapi ada yang disuruh nguasain bisnis, nguasain medan perang. Tapi mereka semua tetap punya dunia pun cuman jadi alat buat jalan ke Allah. Ya, istilah sing istiqomah ya sampai jannah. Siap, Ustaz. Yuk kembalikan dulu kepada Ustaz. Oke.